Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Vivian Anissa. Kali ini aku nggak berbagi tips menarik atau tips tentang interview, tapi kali ini aku akan berbagi tentang pengalaman horor di rumah sendiri. Selamat menyaksikan. Berawal dari cerita adik aku sendiri nih, yang ngalamin di rumah, tepatnya di kamar. Di kamar kita biasa tidur berdua. Nah, waktu itu sekitar waktu subuh. Jadi adik aku ini lagi tidur, masih tidur nih ya. Kita itu emang biasanya tidur berdua. Nah, kebetulan waktu itu dia tidur menghadap ke lemari dan dia merasa kalau misalnya ada seseorang di belakangnya dia. Berarti dia membelakangi seseorang tersebut nih. Tiba-tiba dia itu kebangun karena ada yang nyenggol kakinya katanya. Ketika adik aku balik badan, dia melihat sosok aku yang sedang tidur. Tapi tidurnya nggak biasa, maksudnya bukan merem ya teman-teman. Seperti ini. Serem dong gitu kan. Kemudian dia melanjut tidur lagi. Dia merasa kalau itu emang aku, kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah beberapa menit kemudian, ada terdengar pintu. Nah, kemudian aku masuk katanya. Kemudian aku masuk ke kamar buat ganti baju karena habis mandi. Nah, kemudian disitulah adik aku bangun lagi dan dia nanya ke aku, "Loh, perasaan tadi kakak tidur?" Dan aku pun menjawab, "Enggak, aku emang mandi dari tadi." "Terus siapa dong tadi yang nyenggol kaki aku, terus yang tidur di belakang aku?" Adik aku ngalamin hal aneh lain lagi. Ketika adik aku tidur di luar di ruang TV, saat itu dia sama mama, tapi mama lagi makan sambil nonton. Adik aku tidur waktu itu sekitar jam maghrib, akan masuk maghrib. Nah, adik aku tidur menghadap ke jendela luar. Tiba-tiba adik aku itu kebangun dan melihat ada sosok laki-laki memakai baju merah menghadap ke jendela itu, tapi wajahnya nggak jelas. Kemudian sontak karena melihat seperti itu, adik aku menanya kepada mamaku, "Mah, itu ada orang ya di luar?" Seketika mamaku melihat dan mencari, nggak ada orang. Terus adik aku melihat lagi ke jendela, ternyata orang itu sudah tidak ada. Tapi yang anehnya lagi, setelah setengah jam kemudian, papa aku pulang dengan pakaian yang sama, pakaian warna merah. Kemudian setelah itu nggak ada terjadi lagi. Cuma aku pribadi emang sering gitu sih, sering melihat ada sosok yang lewat di jendela luar rumah ini, seperti ada yang lewat. Atau pernah juga aku merasa ada sosok yang suka ngintip itu di kamar ujung, bukan kamar yang aku tidurin, kamar yang papa aku tidurin sih. Apalagi kalau mati lampu itu kayak seakan-akan kayak ada yang lewat. Ada satu lagi cerita horor dari adik aku. Ketika itu ada temennya yang mau minjam alat pianika punya adik aku. Karena rumah kita nih di atas ya, di atas bukit. Jadi adik aku ini mengantarnya ke bawah karena temennya udah di bawah. Itu sekitar mau maghrib juga sih, karena temennya kesorean juga sih jemputnya. Nah, saat adik aku nganterin ke bawah dan mengantarkannya itu, memberikan pianikanya itu, temannya mengatakan, "Yuk sama siapa kesini? Itu kakak yang tadi." "Hah, yuk sendiri kesini, nggak ada sama siapa-siapa." "Terus itu kakak yang tadi di atas." Sontak adik aku kaget, takut, juga temannya itu juga kaget karena dia melihat ada sosok seseorang wanita yang menemani adik aku. Adik aku langsung balik ke rumah dengan rasa takut ya karena mendengar hal itu. Dan apalagi dalam perjalanan ke rumah itu memang ada kuburan. Jadi dalam perjalanan ke rumah itu kita harus melewati kuburan dulu teman-teman. Gimana rasa takutnya itu sudah kebayang, apalagi waktu memasuki maghrib. Kemudian sampai di rumah, adik aku itu menceritakan kepada aku, mama dan juga papa. Tapi papa mengatakan bisa jadi itu adalah sosok yang menjaga adik aku.
ini bisa dipercaya, bisa juga tidak ya teman-teman. Kali ini cerita yang murni aku alami sendiri teman-teman. Yang pertama itu kejadian di kamar ujung. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku sempat ngerasa ada yang menatap atau ada yang memantau, ada yang mondar-mandir di kamar ujung. Itu kamar yang biasa dipakai papa untuk tidur. Kalau misalnya aku tidur sendiri, ini kejadian memang waktu aku sendiri. Maksudnya aku memang tidur di kamar itu sendiri, nggak ada yang nemenin. Ketika aku tidur di sana, aku tidak pernah nyenyak, dan sekali tidur, tertidur pulas, itu akan terasa ada yang menggoyang-goyangkan kasur tersebut. Sehingga aku sering terbangun dan sering kaget. Tapi aku gak berani ngeliat ke bawah kolong, takut. Itu terjadi berulang-ulang, tapi saat aku memang benar-benar sendiri aja teman-teman. Jadi yang lainnya di kamar sebelah seperti itu. Dan itu kejadian hanya malam saja. Kalau siang itu tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian cerita murni yang aku alami juga, pengalaman horor di rumah ini, yaitu di kamar depan, bukan kamar ujung ya, kamar depan. Jadi di rumah ini ada 3 kamar. Kamar tengah yang biasa kami pakai bersama. Nah, untuk kamar yang paling depan itu adalah kamar almarhum kakek saya yang tidak pernah dipakai lagi. Memang sudah lama tidak pernah dipakai, jadi hanya untuk tempat menaruh barang-barang yang sudah tidak terpakai, atau memang barang-barang yang ingin disimpan dulu, seperti itu. Jadi ketika pagi-pagi saya ingin menyapu rumah, ketika saya berada di depan pintu kamar almarhum kakek saya mendengar seperti ada seseorang, bukan seorang, tapi 2 orang malahan. 2 orang yang sedang mengobrol. Karena saya penasaran, saya tempelkan telinga di pintunya. Semakin terdengar, tapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Karena takut, akhirnya saya lanjutkan, saya nyapu, saya cepat-cepat nyapu. Gimana menurut kalian? Apakah pengalaman aku dan adik aku ini sudah termasuk pengalaman horor? Atau hanya halusinasi antara aku dan adik aku selama berada di rumah sendiri? Terima kasih sudah menonton, dan selamat malam Jumat.